warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil survei mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Selamat menyaksikan. One eternity later. Iya. 3, 2, 1. Teori survei pasar. 1. Pengertian survei. Riset atau survei pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar, termasuk pelanggan potensial dan pesaing. Ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi data untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Yang kedua, tujuan survei pasar. Riset pasar bertujuan untuk memahami pasar, konsumen, dan persaingan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan meminimalkan risiko bisnis. Data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, metode pengumpulan data kualitatif yang kami gunakan yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview. Yang keempat adalah langkah-langkah survei pasar. Yang pertama, menentukan tujuan riset pasar. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Yang ketiga, menentukan metode riset. Yang keempat, mengembangkan instrumen riset. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menafsirkan hasil riset dan menyusun laporan riset. Ada etika dalam survei pasar. Yang pertama, kerahasiaan dan privasi. Data pribadi yang dikumpulkan dari responden harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan yang jelas dan sah. Yang kedua, ada persetujuan informasi atau informated consent. Responden harus diberi informasi yang jelas mengenai tujuan survei, bagaimana mereka akan digunakan. Yang ketiga, tidak menipu dan manipulasi. Survei pasar harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak menipu responden. Yang keempat, ada penghormatan terhadap waktu dan keputusan responden. Survei harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati waktu responden. Ada alat dan teknik survei. Alat teknik survei pasar, kuesioner, adalah alat paling umum dalam survei pasar yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis. 2. Ada wawancara atau interview. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, baik secara tatap muka, telepon, atau online. Yang ketiga, ada survei online. Survei yang dilakukan melalui platform online seperti Google, Forms, SurveyMonkey, atau alat lainnya. Yang keempat, ada observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen dalam lingkungan alami mereka, misalnya di toko atau saat menggunakan produk. Adapun teknik survei pasar. Yang pertama, survei deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu kelompok pasar tertentu, misalnya tingkat kepuasan pelanggan atau efisiensi produk. Yang kedua, ada survei eksploratif. Digunakan untuk mengeksplorasi masalah baru yang belum banyak diketahui atau untuk mengembangkan ide-ide baru. Yang ketiga, ada survei kausal atau eksperimen. Teknik ini digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Misalnya, bagaimana perubahan harga atau produk mempengaruhi permintaan konsumen. Yang keempat, ada pengukuran skala. Penggunaan skala untuk mengukur opini atau sikap responden, seperti skala Likert 1-5 atau 1-7, yang sering digunakan untuk mengukur sifat atau tingkat kepuasan. Adapun hasil utama yang kami lakukan selama survei ini.
Penjual sudah melakukan bisnis ini selama 15 tahun. Alasan memilih bisnis ini karena memang tertarik. Jualan dilakukan secara offline dan online dengan cara mempromosikan melalui media sosial. Tantangan berjualan saat ini, penjual kesusahan untuk mencari gas. Selama berjualan arem-arem, pendapat konsumen mengenai produk tersebut mendapatkan respon yang baik. Target penjualan hanya kepada orang-orang yang dikenal saja melalui media sosial. Dari hasil survei, penulis menyimpulkan bahwa penjualan arem-arem yang dikembangkan tidak memiliki pengaruh besar dalam potensi pasar. Penjual ini berkembang melalui jaringan sosial dekat, namun tidak berkembang luas, hanya mengandalkan pelanggan setia. Saya akan membacakan rekomendasi yang kami kemukakan untuk penjual arem-arem, yaitu agar meningkatkan potensi penjualan. Saran dari kami adalah produk arem-arem ini dititipkan barangnya ke pemilik toko-toko di pasar tradisional untuk dijual, atau dengan kata lain konsinyasi, dan diberikan logo atau stiker agar menarik perhatian konsumen dan menjadi ciri khas penjual arem-arem ini. Terima kasih. Presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.